Berikut adalah kisah dongeng yang berjudul Putri Bunga dan Raksasa Penjaga Hutan. Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Putri Bunga. Ia dinamakan demikian karena rambutnya yang berwarna seperti kelopak bunga dan senyumnya yang semerbak harum. Putri Bunga dikenal sangat baik hati. Setiap pagi ia pergi ke hutan untuk memetik bunga dan menanam kembali bijinya agar hutan tetap indah. Namun ada satu bagian hutan yang gelap dan penuh misteri. Penduduk desa menyebutnya hutan raksasa. Yang menjaga tempat itu, raksasa itu dikenal sangat galak. Dan siapapun yang mencoba masuk ke hutan itu tak pernah kembali. Suatu hari, di desa dilanda kemarau panjang. Semua sumber air mengering dan tanaman layu. Penduduk desa panik karena mata air satu-satunya berada di dalam hutan raksasa itu. Melihat desanya dalam kesulitan, Putri Bunga memutuskan untuk masuk ke hutan itu, meski semua orang melarangnya. Dengan hati berani, Putri Bunga melangkah ke dalam hutan raksasa. Suatu langkahnya membuat burung-burung berterbangan dan pepohonan yang tinggi menutupi cahaya matahari. Ketika ia sampai di sebuah lembah, muncullah sang raksasa. Tubuhnya besar sekali, dengan suara melenggar. "Siapa yang berani masuk ke hutanku?" teriak sang raksasa. Putri Bunga tak gentar. Ia maju dan berkata, "Aku datang bukan untuk melawanmu, tapi untuk meminta bantuanmu. Desa kami sedang kehausan, dan hanya mata air di sini yang bisa menyelamatkan kami." Raksasa itu terkejut. Tak pernah ada yang berbicara padanya dengan lembut. Ia pun bertanya, "Mengapa aku harus menolong kalian, sementara kalian selalu menebang pohon dan merusak hutan ini?" Putri Bunga merasa malu. Ia tahu desa sering mengambil kayu tanpa memikirkan dampaknya. "Jika kau mengizinkan kami menggunakan mata air itu, aku berjanji kami akan merawat hutan ini. Kami akan menanam pohon baru dan memastikan hutan ini tetap hidup." Raksasa itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, aku akan memberikan mata air itu, tapi aku akan mengawasimu. Jika kalian melanggar janji, aku akan menutup mata air ini selamanya." Semenjak saat itu, desa dan raksasa hidup berdampingan. Penduduk desa belajar untuk mencintai hutan, menanam pohon baru, dan menjaga ekosistem. Sementara itu, sang raksasa yang ternyata tak sejahat yang mereka kira menjadi penjaga hutan yang setia. Putri Bunga menjadi pahlawan bagi desanya, dan ia dikenal sebagai gadis yang mengajarkan harmoni antara manusia dan alam. Pesan moralnya adik-adik, kita harus menjaga alam karena alam adalah bagian dari kehidupan kita. Jika kita merawatnya, alam pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Berikut cerita lainnya yang berjudul Anak Itik yang Buruk Rupa. Di sebuah peternakan kecil yang dikelilingi danau dan pepohonan rindang, lahirlah sekelompok anak itik. Semua anak itik tampak lucu dengan bulu kuning yang lembut, kecuali satu. Anak itik itu memiliki bulu abu-abu kusam, tubuhnya sedikit lebih besar, dan kakinya terlalu panjang dibanding saudara-saudaranya. Ketika
anak-anak itu berjalan bersama ibunya ke tepi danau, semua hewan di peternakan menertawakan si itik yang berbeda. "Lihatlah dia, betapa jeleknya," kata seekor ayam. "Kamu tidak seharusnya ada di sini," tambah seekor angsa. Bahkan saudara-saudaranya sering mengejeknya, sehingga si itik merasa sedih dan kesepian. Merasa dirinya tidak diinginkan, si anak itik memutuskan untuk pergi dari peternakan. Ia berjalan jauh ke hutan dan menemukan tempat persembunyian di dekat sebuah rawa. Di sana ia melihat bayangannya di air dan berpikir, "Mengapa aku begitu buruk rupa? Tidak ada yang mencintaiku." Musim gugur tiba dan cuaca semakin dingin. Si anak itik harus mencari tempat berlindung. Suatu hari, ia melihat sekawan burung besar dengan bulu putih yang indah. Mereka terbang tinggi di langit, membentuk formasi anggun. Anak itik itu terpesona. "Andai aku bisa seperti mereka," pikirnya. Musim dingin pun datang. Si anak itik hampir membeku karena salju tebal. Namun seorang petani menemukannya dan membawanya pulang. Petani itu merawatnya hingga musim semi tiba. Ketika cuaca mulai hangat, si anak itik dilepaskan ke sebuah danau. Saat ia berenang, ia melihat sekawanan burung putih yang sama seperti dulu. Kali ini mereka mendekatinya. Anak itik merasa takut. Ia menunduk, yakin mereka akan mengejeknya seperti yang lain. Namun yang terjadi sebaliknya. Salah satu burung berkata, "Betapa cantiknya dirimu." Anak itik itu terkejut. Ia melihat bayangannya di air dan tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Ia tidak lagi seekor itik yang buruk rupa, melainkan seekor angsa putih yang anggun. Ternyata selama ini ia bukan itik sama sekali, tetapi seekor angsa yang tersesat. Kini si anak itik yang dulu dihina menemukan tempat di dunia. Ia berenang bersama kawanan angsa dan hidup bahagia selamanya. Pesan moralnya adik-adik, jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya. Kadang hal-hal indah memerlukan waktu untuk bersinar. Jadilah diri sendiri, karena suatu hari dunia akan melihat keunikanmu. Rina dan Pelangi Ajaib. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang gadis bernama Rina. Rina sangat suka bermain di luar rumah setelah hujan reda, terutama untuk mencari pelangi. Dia percaya bahwa pelangi adalah jembatan ke dunia ajaib. Suatu hari setelah hujan reda, Rina melihat pelangi yang sangat terang. Dia berlari ke arah bukit, mengikuti ujung pelangi yang tampak dekat. Saat sampai di ujung pelangi, Rina melihat pintu kecil berwarna emas. Dengan penuh rasa ingin tahu, dia mengetuk pintu itu. "Siapa di sana?" terdengar suara lembut dari dalam. "Aku Rina, bolehkah aku masuk?" tanya Rina. Pintu itu terbuka dan di baliknya ada dunia penuh warna. Pohon-pohon mengeluarkan buah permen, sungai mengalir dengan coklat, dan burung-burung bernyanyi dengan suara merdu. Di tengah dunia itu ada seekor kelinci kecil bernama Piko yang memakai topi biru. "Selamat datang Rina, kau adalah anak pertama yang berhasil menemukan dunia pelangi. Aku Piko, penjaga tempat ini," kata kelinci itu. Rina kagum dan berjalan bersama Piko. Mereka memetik permen dari pohon, meminum air sungai coklat, dan bermain dengan hewan-hewan yang ramah. Namun Piko memberitahu Rina bahwa dia hanya bisa tinggal di dunia ini sampai matahari tenggelam. Jika tidak, dia akan terjebak di dalam sana selamanya. Rina merasa sedih karena harus pergi, tetapi dia pergi, berjanji akan menjaga rahasia dunia pelangi. Sebelum pergi, Piko memberinya sebuah bintang kecil yang bercahaya. "Jika kau rindu, cukup pegang bintang ini dan ucapkan keinginanmu. Aku akan datang menemanimu," kata Piko. Rina pun kembali ke kampungnya membawa kenangan indah dari dunia pelangi.
Sejak saat itu, dia sering melihat bintang kecil dan merasa tidak pernah sendirian.